إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwasannya Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Oleh karena itu, kita juga dituntut untuk mencintai beliau. Bahkan kita dituntut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun juga dan kepada apapun juga. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seorang itu sempurna imannya sampai dia jadikan aku lebih dia cintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya sendiri, melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh umat manusia. Demikianlah kita dituntut untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh orang yang pernah kita cintai di muka bumi ini. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sangat patut kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling sayang dan paling cinta kepada umatnya, sehingga apapun kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surga, beliau telah ajarkan kepada kita. Tidak ada satupun keburukan yang bisa menyebabkan kita masuk neraka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan bahaya perbuatan buruk tersebut. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai tanda cinta kasih beliau kepada umatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membimbing kita. Apabila kita perhatikan hadis-hadis beliau, di antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagaimana agar bisa meraih kebahagiaan, yaitu dengan menguatkan pondasi kebahagiaan
dan menegakkan pilar-pilar kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang mukmin yang lemah, namun pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan apabila engkau ditimpa suatu musibah, tidak perlu engkau mengatakan andainya saya tidak melakukan itu, tentu tidak akan terjadi musibah itu. Andaikan yang saya lakukan adalah ini, tentu musibah itu tidak akan terjadi. Tidak perlu engkau ucapkan seperti itu. Tapi ucapkanlah, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan musibah itu terjadi dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai kehendaknya. Inilah salah satu hadis yang insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita bagaimana membangun fondasi kebahagiaan dan menegakkan pilar-pilar kebahagiaan tersebut. Namun sebelum kita masuk dalam penjelasan hal itu, perlu kita ketahui ada pelajaran yang sangat besar yang mesti kita ambil dari hadis ini, yaitu penetapan adanya sifat cinta yang harus kita imani pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Maka menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Oleh karena itu harus kita imani, Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, hamba-hambanya yang sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci hamba-hambanya yang kafir kepadanya, yang menyekutukannya dan menentang aturan-aturannya. Ini harus kita imani. Akan tetapi kita tidak boleh menyamakan sifat cinta pada diri Allah dengan sifat cinta yang ada pada diri kita. Tentunya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi kita imani. Jangan sampai kita mengatakan saya tidak percaya Allah memiliki sifat cinta. Sebab kalau Allah memiliki sifat cinta berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak seperti itu. Allah memiliki sifat cinta dan berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Allah kabarkan misalnya dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita katakan saya tidak percaya Allah istiwa di atas arsy. Karena kalau begitu Allah membutuhkan tempat. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Tidak. Jangan kita samakan hukum Allah dengan hukum manusia. Makhluk ketika dia berada di atas kursinya, ketika dia berada di atas ranjangnya, dia butuh dengan kursinya, dia butuh dengan ranjangnya. Tetapi Allah di atas arsy-Nya, Allah tidak butuh sama sekali dengan arsy. Maka kita imani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan tidak sama istiwanya dengan istiwanya makhluk. Inilah yang harus kita imani dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang mukmin yang lemah. Maka apakah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan di sini? Apakah maksud beliau kekuatan fisik? Ataukah kekuatan ekonomi seseorang? Ataukah kekuatan politik dan kedudukan serta jabatan? Sama sekali tidak. Bukan kekuatan fisik
yang dimaksudkan di dalam hadis ini, tetapi kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta orang mukmin yang kuat imannya dibanding orang mukmin yang lemah imannya. Meskipun orang mukmin yang kuat imannya ini fisiknya lebih lemah, mungkin dia orang yang sakit-sakitan, mungkin dia orang yang miskin, orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat, tidak dihormati, tidak memiliki kedudukan apapun. Tetapi kalau imannya kuat, niscaya dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang yang lebih kuat fisiknya. Bahkan seringkali kenikmatan berupa kekuatan fisik yang Allah berikan kepada seorang hamba, kenikmatan berupa kekayaan, harta benda, ekonomi, jabatan, kedudukan, justru menjadi bencana bagi seorang hamba tersebut. Bukan menjadi nikmat yang harus dia syukuri, justru menjadi bencana. Kapan itu? Ketika dia gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut bukan untuk taat kepada Allah, malah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keduanya, baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, terdapat kebaikan. Kenapa masih ada kebaikan dalam diri mereka? Karena masih ada keimanan. Itu artinya apa? Apabila keimanan sudah hilang dari diri seseorang, hilang seluruh kebaikan dari dirinya. Walaupun kita menyaksikan dengan kasat mata kita, nampak di depan mata kita ada orang yang rajin beramal saleh, atau dia rajin bersedekah, dia suka senyum kepada tetangga, dia berbuat baik kepada tetangga, tetapi di dalam dirinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang semua kebaikan dari dirinya. Dan bagaimana keimanan itu bisa hilang? Keimanan itu bisa hilang karena seorang melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wudu kita ini bisa batal kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan wudu, buang angin misalnya, atau buang air kecil, buang air besar. Kalau seorang buang angin, wudunya batal. Kalau dia sholat, sholatnya tidak sah. Tetapi sedikit sekali yang berpikir, sedikit sekali yang mau mempelajari bagaimana mempertahankan keimanannya supaya tidak batal. Alhamdulillah sudah banyak yang mempelajari bagaimana wudunya supaya tidak batal. Kalau batal dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi sedikit sekali yang mau mempelajari bagaimana imannya supaya tidak batal, bagaimana Islamnya supaya tetap sah dan tidak batal. Maka perlu kita ketahui bentuk-bentuk kekafiran kepada Allah dan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga keimanan kita. Sebagai contoh, orang yang mencaci Allah Subhanahu wa taala atau meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meremehkan Al-Qur'anul Karim, maka batal imannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian mempermainkan? Maka sesungguhnya kalian telah kafir. Tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah kalian minta maaf. Kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Menunjukkan apa? Keimanan seseorang itu bisa batal. Kalau dia batal berarti dia bukan lagi seorang mukmin, tetapi dia seorang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fondasi kebahagiaan dan pilar-pilar untuk meraih kebahagiaan. Fondasi kebahagiaan adalah iman. Sebab apabila iman hilang dari dalam diri seseorang, niscaya dia tidak akan dapat meraih kebahagiaan. Dia tidak akan dapat meraih kebahagiaan di dunia ini, yaitu berupa kehidupan yang baik, kehidupan berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi di akhirat kelak dia tidak akan pernah meraih kebahagiaan, dia akan dimasukkan dengan dalam azab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini, dan akan kami balas amal-amal soleh yang mereka kerjakan dengan surga yang lebih baik daripada amalan mereka tersebut. Jadi apabila seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa iman, maka dia tidak memiliki fondasi untuk meraih kebahagiaan. Dia tidak akan bisa meraih surga, dan seluruh amal kebaikan yang dia lakukan terhapus. Seluruh perbuatan baik, seluruh amal-amal soleh yang dia lakukan terhapus, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siapapun yang melakukan amalan kekafiran dan kesyirikan, terhapus amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik, maka terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini pondasi kebahagiaan. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 pilar untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama kata beliau, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Maka inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dalam mengamalkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, baik bermanfaat dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Hendaklah kita bersemangat. Jangan kita patah semangat. Jangan kita lemah. Jangan kita lesu di dalam meraih hal yang bermanfaat. Sehingga dalam hadis ini juga terkandung seorang mukmin itu hanya patut melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya. Kalau tidak bermanfaat maka tinggalkan. Tidak bermanfaat dan untuk kehidupan dunia ini, apalagi tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka tinggalkan. Apalagi kalau ternyata tidak bermanfaat dan bisa mendatangkan mudarat, yaitu bahaya baik bagi diri kita dan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang di antaranya adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tinggalkan. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kedua, untuk meraih kebahagiaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Seorang muslim itu tidak patut dia membanggakan kehebatan dirinya sendiri. Walaupun dia adalah orang yang cerdas, walaupun dia memiliki harta yang melimpah, tapi jangan sampai dia membanggakan, mengandalkan diri sendiri. Tetapi hendaklah dia selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusannya. Apapun urusan kita, senantiasa kita selalu butuh kepada Allah. Dan ingat, kita hanya boleh meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab meminta tolong itu ibadah. Kalau kita minta tolong kepada selain Allah, seperti kepada jin, kepada syaitan, kepada para dukun, maka itu adalah termasuk perbuatan syirik. Bukankah setiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka tidak patut kita memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi
Ista'in billah wa la ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu lemah. Jangan kamu merasa lemah. Apapun rintangan yang kamu hadapi, kamu harus kuat. Sebab kamu memiliki Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu kamu sandarkan segala urusan kamu kepadanya. Keluhkan semua keluhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengadu, jangan mengeluh kepada manusia. Jangan berharap, jangan bergantung, jangan tawakal kepada makhluk. Tetapi ista'in billahi wa la ta'jaz. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu lemah. Ini wasiat yang kedua, pilar untuk meraih kebahagiaan. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al." Apabila kamu ditimpa suatu musibah, sudah berusaha, sudah bersemangat meraih hal yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat, sudah minta tolong kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga, tidak lemah, tapi ternyata Allah mentakdirkan lain, musibah menimpa kita. Maka apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah bersabar. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa suatu musibah, tidak perlu kamu mengatakan, andaikan saya tidak melakukan itu, musibah itu tidak akan terjadi. Andaikan yang saya lakukan ini, maka yang akan terjadi ini dan itu, bukan musibah tersebut. Tidak perlu yang seperti itu. Misalkan kalau kita kehilangan uang, kita pergi ke pasar bawa uang banyak, ternyata uangnya tercecer di jalan. Tidak perlu kita mengatakan, coba saja uangnya saya tidak bawa, coba saja uangnya saya masukkan di bank. Tidak perlu seperti itu. Tetapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Musibah sudah terjadi, ucapkanlah Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan hal itu dan Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan kesedihan di dalam diri kita, untuk menghilangkan gundah gulana dan kegelisahan dalam diri kita atas musibah yang sudah terjadi, agar kita lebih kuat di dalam menghadapi musibah tersebut. Ucapkan saja, hal itu sudah Allah tetapkan, itu sudah takdir Allah, dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, hal itu sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 amin. Allah menuliskan takdir kejadian seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita berkumpul di tempat ini pada sholat Jumat ini, sesungguhnya sudah Allah tulis akan terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Harus kita imani, harus kita yakini kebaikan yang kita dapatkan, keburukan yang kita dapatkan, yang menimpa kita, itu semua takdir Allah. Hanya saja kita tidak boleh mengatakan Allah berbuat buruk. Tidak. Sebab di balik itu ada suatu hikmah yang besar yang kita tidak tahu. Di balik musibah-musibah yang menimpa kita, ketahuilah ada hikmah-hikmah besar, ada pelajaran-pelajaran agung yang kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing kita kalau ditimpa suatu musibah, hilang harta kita, mati salah seorang anggota keluarga kita, apa yang kita ucapkan? Doa apa yang kita baca? Di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga ada doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Sudahkah kita menghafal doa ini? Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat apabila ditimpa suatu musibah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minhu, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan hilang uang beberapa juta, kita bersabar, kita minta pahala kepada Allah, kita minta ganti yang lebih baik, mungkin diganti dengan miliaran, atau diganti dengan pahala yang lebih besar kalau kita bersabar, dan itu sudah pasti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah berbuat buruk kepadaku karena musibah yang menimpaku. Tidak, di situ ada hikmah. Di antaranya pahala yang besar dan juga dihapuskannya dosa-dosa kita kalau kita bersabar dengan musibah tersebut. Sebab kata Nabi SAW, kalau kita mengatakan seandainya saya melakukan ini, musibah itu tidak akan terjadi,
fa inna law taftahu amal syaitan, itu akan membuka pintu bagi setan. Kalau kita mengucapkan hal itu, kalau saya tidak melakukan ini maka musibah ini tidak akan terjadi, itu akan membuka pintu setan untuk menguasai kita sehingga kita menjadi kafir kepada Allah dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.